Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Barakallahu fikum ahibbati fillah ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimat ikhwani wa akhwati fid din, terkhusus tulabul ilmi, pemuda Sindengen. Ana sampaikan kepada jamaah ikhwah yang lainnya bahwasanya kajian kita pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini diselenggarakan oleh panitia, yakni DKM PT Sindengen, yang sebagian besar dari mereka Masya Allah para penuntut ilmu ya di usia muda mereka. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum menyimak kajian kita pada kesempatan malam hari ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga anak dan antum sekalian di dalam kebaikan dan menjauhkan dari segala bentuk keburukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita membuka majlis yang mulia ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Dan sungguh segala puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh. Dialah Rabbnya langit, Rabbnya bumi, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, ahibati fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib untuk terus bersyukur atas segala penjagaan, limpahan nikmat dan karunia dari Allah Jalla wa Ala, yang nikmat yang tidak mungkin kita hitung tersebut. Tentu saja kita bersyukur kembali kepada dua nikmat yang paling pokok. Ini nikmat penjagaan hidayah Islam dan hidayah sunnah. Hidayah sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Kendati pun dalam kondisi yang mungkin lebih akrab dengan kita saat kondisi terkini adalah pemberitaan yang mungkin menyedihkan, pemberitaan kabar sakit ataupun yang meninggal karena efek keburukan wabah pandemi COVID-19 ini ya, yang tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyembuhkan saudara-saudari kita yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah menetapkan kesempurnaan pahala syahidah bagi yang wafat karena wabah COVID-19 ini, dan semoga Allah segera menghilangkan wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Di tengah pemberitaan yang sangat mengiris hati kita, tentu saja tidak menjadi sebab pantas bagi seorang mukmin lalai dirinya dalam menyempurnakan amal ketaatan, dalam menegakkan berbagai amal salih, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak menjadi sebab lantas kita lalai ya. Kemudian luput banyak kebaikan yang tidak bisa kita lakukan karena sebab kondisi tersebut ya. Terkhusus ya, apa yang menjadi hari-hari yang paling afdal, hari-hari terbaik, hari-hari yang paling indah di dunia akan segera berjumpa dengan kita semuanya ya. Yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka insyaallah pembahasan kita pada kesempatan kajian ilmiah malam hari ini mengangkat tema yakni Fadlu Dzulhijjah,
Ai fadlu asri al-awail ya min Dzulhijjah, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Barakallahu fikum ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dia adalah afdalu ayyamid dunya ya. Dia adalah sebaik-baik, dia adalah seutama-utama hari yang ada di dunia ya. Yang kemudian kalau kita memahami tentang adanya hari-hari yang lain yang pun jumlah bilangannya 10 ya, yakni 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Mana yang lebih agung antara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, pernyataan yang sangat tegas, jawaban yang sangat sempurna dikemukakan oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan dalam kitab beliau Zadul Ma'adnya ya. Dalam kitab Zadul Ma'adnya. Tatkala beliau Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sungguh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dia lebih utama dari sisi siangnya, ya, dari sisi siang harinya. Sedangkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dia lebih utama dari sisi malamnya, ya. Jadi kalau dari sisi siang harinya, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama, ya. Adapun dari sisi malamnya 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama, ya. Maka dengan penjelasan dari beliau tersebut hilanglah apa yang mungkin untuk sebagian orang masih dianggap membingungkan, masih dianggap rancu ya. Maka jawaban ini menjawab kebingungan kerancuan dari sebagian yang masih membingungkan antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dia lebih utama dari sisi siangnya, ya. Dan 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama dari sisi malamnya. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama ditinjau dari siang harinya karena di dalamnya ada apa? Yaumun Nahar, ya. Hari kurban. Ada Yaumu Arafah, hari Arafah. Dan bahkan belum menyebutkan yakni Yaumu Tarwiyah, ya. Hari Tarwiyah yakni tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Barakallahu fikum ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dia merupakan hari-hari terbaik yang ada di dunia. Maka bergembiralah, berbahagialah siapapun yang telah mempersiapkan diri dan diberikan kemudahan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan perkara-perkara amal salih, amal ketaatan, dan sungguh celakalah siapapun yang lalai, yang luput dari memanfaatkan waktu-waktu di hari-hari terbaik tersebut. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kemukakan beberapa keterangan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya, yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Dalailu fadli Dzulhijjah. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat beberapa ayat
yang menjadi dalil tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Yang pertama, innallaha aqsama biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Allah menjadikan media sumpahnya di dalam kalamnya yang mulia, di dalam firman-Nya yang agung dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Wala yaqsimu rabbuna illa bi'azimin minal makhluqat awil awqat. Dan tidak pernah Rabb kita semuanya bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung dari makhluknya ataupun dari waktu, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan media sumpahnya waktu yang menunjukkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yakni di awal surah Al-Fajr, ya. Di awal surah Al-Fajr. Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, waw di sini waw qasam, ya. Waw sumpah. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashrin, dan demi, kalau memang menunjukkan dohir teksnya layal itu malam, dan demi malam yang 10, ya. Kalau terjemahan tekstualnya, ya, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Maka yang dimaksud di ayat kedua surah Al-Fajr tersebut memang dikemukakan oleh para ulama tafsir, ya, para mufassir, bahwasanya yang dimaksud 10 tersebut, ya ada beberapa pendapat. Ada yang menyebutkan pendapatnya adalah 10 hari pertama bulan Al-Muharram. Ini pendapat, ya, dikemukakan dalam berbagai kitab tafsir, ya. Kemudian yang kedua ada yang berpendapat 10 hari pertama bulan Ramadan. Ada juga yang berpendapat 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ada yang berpendapat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, inilah 4 pendapat, ya, yang menjadi tafsir dari ayat kedua surah Al-Fajr tersebut. Mana yang lebih rajih, mana yang lebih dikuatkan oleh para ulama? Maka yang lebih dikuatkan oleh para ulama, makna dari ayat kedua surah Al-Fajr adalah al-ashru min Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Inilah pendapat yang dipilih oleh Turjumanul Quran, ya, habrul ummah, sahabat yang paling paham tentang tafsir Al-Quran, penerjemah Al-Quran, yakni sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Yang dimaksud 10 di ayat kedua surah Al-Fajr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Inilah dalil pertama yang menunjukkan tentang betapa agungnya, betapa utamanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sungguh dia adalah afdalu ayyamid dunya, ya. Seutama-utama hari yang ada di dunia ini. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Yakni disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat ke-36, ya. Meskipun di ayat tersebut bukan hanya bulan Dzulhijjah yang dimaksud, ya. Tapi ada 3 bulan yang lainnya. Tapi Dzulhijjah termasuk di dalamnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah tersebut ayat ke-36,
Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ya. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan langit dan bumi, iya ada 12 bulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan pilihan, ya. 4 bulan haram. 4 bulan yang dimuliakan. Ya, meskipun nanti makna dari haram tersebut disebutkan oleh para mufassir, ya, berdasarkan keterangan dari para salaf tentang makna dari haram tersebut. Namun fokus kita adalah mana 4 bulan yang haram tersebut. Dari 12 bulan tersebut, maka dijelaskan melalui hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah yang disebut dengan metode tafsirul ayat bil hadis. Ya. Mentafsirkan ayat dengan hadis. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim secara muttafaqun alaih melalui jalur sahabat Abu Bakrah, ya. Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara kahayati yauma khalaqas samawati wal ard." 1 tahun itu berputar sebagaimana keadaannya sejak dimulai Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, terus 1 tahun itu berputar, ya. Yakni as-sanatu 12 syahran. 1 tahun yang berputar tersebut ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Tadi dalam ayat 36 surat At-Taubah disebutkan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Dalam hadis ini pun disebutkan minha arba'atun hurum, kemudian dirinci 4 bulan haram tersebut, thalathatun mutawaliyat. 3 bulannya berturut-turut. Ini apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. 3 bulan ini berturut-turut. Ya. Kita sekarang sudah berada di penghujung hari-hari di bulan Dzulqa'dah, ya. Infonya bahwasanya pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama akan menetapkan, ya, awal masuk Dzulhijjah melalui sidang itsbat itu besok, ya. Besok baru sidang itsbat menetapkan awal Dzulhijjah, ya. Kita sudah berada di penghujung Dzulqa'dah. Maka Dzulqa'dah termasuk dari salah satu 4 bulan haram. Dzulhijjah. Kemudian Al-Muharram. Maka tentu saja ketika Dzulhijjah disebutkan, ya 1 bulan sepenuhnya, dan di sana pun masuk di dalamnya tentu saja 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun 1 bulan lagi adalah Warajab Mudhar, ya. Warajab Mudhar alladzi baina Jamada wa Sya'ban. Dan 1 lagi adalah bulan Rajab yang awalnya diagungkan oleh kabilah Mudhar, ya, yang terletak di antara bulan Jumadi dan Sya'ban. Kalau kita menyebutnya Jumadil Akhirah, ya, ada Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, ya, dan bulan Sya'ban. Baik, maka melalui ayat ke-36 surat At-Taubah yang ditafsirkan dengan hadis Sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia, ya. Yang kemudian Al-Hafidz dan Imam Ibnu Rajab rahimahullah, ya, dalam kitabnya yang terkenal Lataiful Ma'arif, beliau menukilkan perkataan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang beliau berkata, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, salah satunya Dzulhijjah, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tentu saja masuk di dalamnya, yakni
sebagai bulan haram. Allah telah mengkhususkannya. Dia dianggap sebagai bulan yang suci. Maka melakukan maksiat pada bulan tersebut, dosanya jauh lebih besar. Pun amalan solih yang dilakukan akan berbuah pahala yang lebih besar pula. Ya. Tapi maka dalil ini pun menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Tapi barakallahu fikum, ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih adakah dalil yang menyebutkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di dalam nas Al-Qur'anul Karim? Ya, masih ada. Tadi sudah 2 ya. Surah Al-Fajr ayat 2. Surah At-Taubah ayat 36. Yang ketiga yakni surah Al-Hajj. Ya. Surah Al-Hajj. Di ayat yang ke-28. Ya. Bahwasanya dalil tersebut kembali menunjukkan tentang betapa agungnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat." Dan agar mereka menyebut nama Allah, berzikir, menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ada lafaz ayyamim ma'lumat, hari-hari yang ditentukan, ya. Maka tidak mungkin kita memahami ayat tersebut kecuali kembali kepada tafsir yang mu'tamad, tafsir yang mu'tabar. Maka kembali sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pun kembali menegaskan ayyamim ma'lumat, hari-hari yang ditentukan yang dimaksud dalam ayat ke-28 surah Al-Hajj, yang kita diperintahkan untuk berzikir di dalamnya, kata Ibnu Abbas, dia adalah al-ashru Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Barakallahu fikum, ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 dalil dari nas Al-Qur'an yang menunjukkan tentang betapa utama dan agungnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita masuk ke dalam hadis Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Maka tentu saja dalil pertama adalah dalil yang periwayatannya diterima melalui jalur sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin." Tidak ada dari hari-hari. Al-amalu salihu fiha, yang amal-amal solih ditunaikan di dalam hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, jauh lebih Allah cintai. Min hadhil ayyam, dibandingkan dengan amal solih yang ditunaikan pada hari-hari ini, yakni ayyamul ashri min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menegaskan, tidak ada amal solih yang ditunaikan oleh seorang mukmin atau mukminah pada hari-hari yang amalan tersebut jauh lebih Allah cintai dibandingkan amal solih yang ditunaikan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mendengar hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tersebut, tentu saja para sahabat takjub. Kita paham benar, mereka lah yang Allah sifati sahabat radhiyallahu taala ajmain. Apa kata Allah? Ulaika
yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah manusia-manusia yang paling bergegas, bercepat-cepat dalam kebaikan, bahkan berlomba-lomba, para sahabat. Ya. Maka mereka pun takjub ketika mendengar sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kenapa mereka takjub? Karena para sahabat paham benar. Berdasarkan keterangan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di benak pikiran mereka, apa yang mereka pahami, amalan terbaik itu adalah jihad fisabilillah. Karena Nabi menyebutkan dalam hadisnya, dzirwatus sanamih, puncak kemuliaan agama Islam adalah al-jihad. Inilah yang dipahami oleh para sahabat, maka mendengar hadis ini mereka pun takjub, dan kemudian apa bahasa kita? Mengkonfirmasi lah begitu ya. Memastikan kepada Nabi tentang amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jauh lebih Allah cintai. Maka mereka bertanya, walal jihad ya Rasulullah. Apakah tidak juga jihad fisabilillah wahai Rasulullah? Artinya jihad fisabilillah pun dikalahkan dengan keutamaan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qal, lihat jawaban Nabi alaihi salatu wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga dengan jihad fisabilillah. Ya. Artinya amal soleh yang ditunaikan oleh seorang muslim dan muslimah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mengalahkan keutamaan amalan agung jihad fisabilillah. Ya. Kita tahu bagaimana jihad fisabilillah itu yang mereka ketika wafat di medan jihad tersebut ya tidak akan merasa sakitnya sakaratul maut kecuali apa dalam hadis Nabi kursah ya, seperti cubitan lah ya atau gigitan begitu ya. Baik. Mereka yang mati syahid di medan perang menurut Ibnu Qayyim ya, ruhnya sudah berterbangan di surga. Ya. Maka Nabi menjawab walal jihad fisabilillah. Tidak juga dengan jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Kecuali seseorang yang pergi ke medan jihad dengan membawa hartanya, jiwanya. Ya, dia kerahkan semua apa yang dia miliki dari kemuliaan harta dan jiwanya pun pergi ke medan jihad, falam yarji, ya. Kemudian tidak ada kembali sesuatu apapun dari medan jihadnya. Artinya adalah dia mati syahid. Kecuali kalau sampai meninggal syahid. Kalau dia masih hidup pulang kembali ke rumahnya dalam keadaan selamat, maka amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tetap lebih agung darinya. Ya. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan hadis ya yang sahih tersebut ya yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, di antara Imam At-Tirmidzi ya, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, Syekh Albani menyatakan rahimahullah hadis ini sahih ya. Dan ada beberapa lafaz yang sedikit berbeda namun menunjukkan makna yang sama tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam Musnad Imam Ahmad dari jalur sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu wala ahabbu ilallah al-amalu fihinna min hadhil ayyam al-ashr." Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah amal-amal solih di dalamnya dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Baik, ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hadis ini pun menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang ditegaskan melalui sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, amal-amal salih di dalamnya jauh lebih Allah cintai ya. Jauh lebih Allah cintai. Barakallahu fikum ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
ketika mencermati dalil-dalil yang menunjukkan tentang betapa agungnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani rahimahullah, dalam kitabnya yang sangat terkenal, ya, ini kitab Fathul Bari, Syarhu Sahihil Bukhari, ya. Kita tahu benar bahwasanya as-sahhul kitab ba'da kitabillahi Sahihul Bukhari, ya. Kitab yang paling sahih setelah kitabullah, setelah Al-Qur'an apa? Sahih Al-Bukhari, ya. Maka di antara kitab yang mensyarah hadis-hadis Sahih Bukhari yang paling terkenal adalah Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari-nya, "Walladzi yadhharu anna sababa bimtiyazi ashri Dzulhijjah." Maka yang paling nampak menjadi sebab keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Sebabnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah istimewa apa kata beliau? Limakanin ijtimai ummahatil ibadati fih. Karena sebab di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut terhimpun, terkumpul, dijamak lah begitu ya, beberapa amal ibadah inti, beberapa ibadah induk ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa saja? Salat sudah jelas, ya. Shalawatul maktubah, ayat shalawatul nawafil, ya, salat yang wajib atau salat sunnah, ya jelas tentu saja tetap kita jaga ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wasyam, saum ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik yang menyempurnakan seluruh harinya tanggal 1 sampai tanggal 9, atau yang paling utama jangan sampai luput tanggal 9-nya. Nanti akan kita sampaikan dalam beberapa bentuk amal sholih yang bisa kita tunaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Saum ada di bulan Dzulhijjah. Was-shadaqah, sedekah ada? Iya, sedekah ada. Ya. Wal haji ada? Iya, haji ada. Iya. Haji hanya ada di bulan Dzulhijjah. Maksudnya adalah hari-hari intinya. Meskipun dari mawaqit, ya. Waktu-waktu haji ya dimulai dari Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi hari-hari intinya ada di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ibadah-ibadah inti tersebut tidak terkumpul di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada gitu haji di bulan Muharram? Tidak ada, ya. Haji di bulan Ramadan? Tidak ada. Adanya umrah. Meskipun pahalanya dinilai seperti haji yang sempurna bersama Nabi, ya. Maka pasti sesat, menyimpang kalau ada yang berpikiran agar tidak terjadi penumpukan jemaah haji, kemudian haji ditunaikan selain bulan haji. Tidak mungkin, ya. Menyelisihi. Maka haji hanya ada di bulan Dzulhijjah. Yang Anda maksud tadi adalah hari-hari inti yang menjadi terpenuhinya rukun wajib sahnya ibadah haji, terutama yakni al-hajju Arafah, ya. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Tidak ada di hari yang lain, tidak ada. Ya. Inilah perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang menjelaskan sebab kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini istimewa, karena di dalamnya terhimpun beberapa ibadah induk, ya. Ibadah inti, salat, saum, sedekah, haji, ya. Bulan Dzulhijjah tersebut, ya. Barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ahibati fillah. Jemaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah beberapa keterangan baik dari nas Al-Qur'an ataupun hadis Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, dan juga perkataan para ulama ahli sunnah yang menegaskan tentang keutamaan awal Dzulhijjah, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Barakallahu fikum, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang berikutnya,
merujuk ke dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah, ya. Amal-amal salih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jauh lebih Allah cintai, ya. Maka pembahasan berikutnya adalah amal-amal utama apa saja yang hendaknya kita sempurnakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut, ya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Tapi tentu saja secara umum semua amal salih. Secara umum semua amal salih. Apapun amal salih tersebut. Ya. Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Semuanya masuk dalam hadis tersebut, ya. Dan tentu saja kita paham benar kapan sebuah amalan disebut sebagai amal salih, ya. Ibnu Katsir berkata, disebut sebuah amal salih adalah ketika mutaba'atun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika amalan tersebut cocok, selaras, sesuai dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Jadi secara umum seluruh amal salih. Adapun kalau kita rinci beberapa amalan utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang pertama tentu saja al-hajj, ya. Ibadah haji, ya. Qadarullah wa ma syafa'al, ya. Tapi sebelum ana melanjutkan tentang beberapa jenis amalan utama yang bisa kita tunaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sangat dianjurkan untuk kita tunaikan di dalamnya, maka kita mengingat apa yang menjadi beberapa kaidah, ya, dalam melaksanakan amal salih, dalam melaksanakan ketaatan, kendati pun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ya. Pertama, tentu saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah dengan segenap kemampuan yang bisa kita upayakan. Dengan segenap kemampuan kita, ya. Maka ketika ada kondisi yang membatasi kita, mana yang masih bisa kita lakukan? Ketika ada kondisi yang menjadi uzur, ya, maka mana amal soleh yang masih bisa kita raih? Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian yang kedua, tentu saja kaidah yang sangat terkenal, ya, karena kita mafhum bersama kondisi pandemi COVID-19 ini, kita mengikuti arahan pemerintah sebagai bentuk ketaatan kita kepada ulil amri, kita niatkan dan berpahala di dalamnya, ya. Maka boleh jadi ada beberapa amal soleh yang luput dari kita secara sempurna untuk kita tunaikan sebagaimana biasanya. Maka ada kaidah yang disebutkan apa? Mala yudraku kullu la yutraku kullu, ya. Apa-apa yang tidak bisa kita raih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi yang masih bisa kita tunaikan itu yang kita sempurnakan, ya. Boleh jadi terhalang dari satu perkara, namun ada masih tersisa yang lainnya, maka itulah yang kita sempurnakan, ya. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa kita raih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Semisal apa? Seperti sekarang nih, ya, kajian ilmiah kita. Qadarullah wa ma syafa'ala. Kita belum bisa tatap muka offline, lah begitu, ya. Maka masih bisa online. Jangan ditinggalkan semuanya, ya. Tapi maka pun sama dengan nanti penjelasan beberapa amal soleh yang qadarullah wa ma syafa'ala, ya, ketika terbatas, ya, atau terhalang dari efek kondisi pandemi COVID-19 ini, ya, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan segenap kemampuan kita. Kemudian apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya, ya. Kemudian juga ada kabar gembira yang menjadi, ya, sebab tercatatnya pahala bagi kita secara sempurna ketika tidak ada uzur, kita selalu menjaganya. Ini disebut sebagai kabar gembira bagi yang menjaga keistiqomahan dalam amal soleh, ya. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, jika seorang hamba sakit atau safar, yang dimana dua kondisi ini adalah menjadi sebab uzur yang paling utama, yang biasanya menghalangi seorang hamba untuk bisa melakukan amal yang biasa dia lakukan, maka apa kata Nabi, tetap dicatat baginya pahala yang sempurna sebagaimana dia ketika sehat ataupun ketika muqim, ya.
Maka kalau ada sesuatu yang terhalang dari kita, tapi ketika tidak ada udzur kita biasa dengan pertolongan dan taufik Allah menjaga amalan tersebut secara kontinu, maka ketika terhalang tetap kabar gembiranya Allah catat secara sempurna ya. Ini Anda dahulukan ya sebelum merinci tentang yustahabbu fi hadhil ayyam, amal-amal yang sangat dianjurkan di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama tadi apa? Al-Hajj, haji ya. Tentu saja kita semua sudah mengetahui ya bahwasanya 2 tahun ini ya kita tidak bisa ya melaksanakan ibadah haji ya dengan sebab kondisi yang terhalang karena efek pandemi COVID-19 ini ya. Maka tetap ya kita pancang niat dalam hati kita untuk pergi haji. Ya. Yang sudah daftar alhamdulillah ya. Apa yang menjadi kemuliaan dari pahala amalan niat disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, an-niyatu ablagu minal amal ya. Niat, pahala niat jauh lebih dulu sampai daripada amalannya ya. Karena terhalang kondisinya. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji saat ini ya. Semoga tahun depan ya sudah bisa kembali normal dan melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan ketetapannya, sesuai dengan waktu-waktunya ya. Amin ya robbal alamin ya. Tentu saja kalau tidak terhalang haji ya. Karena keutamaan haji ini diantaranya disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dalam sunannya ya. Disebutkan walaisa lil hajjatil mabrurah thawabu ilal jannah. Atau dalam riwayat yang lain al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada ganjaran yang setimpal untuknya kecuali surganya Allah ya. Tapi maka tatkala keadaan yang normal, tidak ada udzur di dalamnya, maka salah satu amalan yang agung di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah ibadah haji. Kemudian yang kedua yakni siam ya, saum. Cukup banyak penjelasan dari para ulama namun semuanya sepakat ya bahwasanya kembali kepada keumuman hadis tadi al-amalus shalih. Maka kalau muncul pertanyaan bolehkah saum penuh ya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, tafadhol enggak masalah. Termasuk dari keutamaan iktsar al-amal shalih, memperbanyak amal shalih. Yang terlarang adalah kalau berhujah dengan dalil-dalil yang lemah ya. Ketika puasa tanggal 1 Dzulhijjah begini keutamanya, tanggal 2 begini, enggak ada. Yang dihususkan yang kemudian menjadi perkara yang lebih ditegaskan saum yang memang ada keutamaan tersendiri adalah saum Arafah nanti. Ya. Tapi kemudian tidak menjadi sebab terlarang ketika ada yang diberikan kemudahan untuk bisa saum secara penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Tidak mengapa, silakan. Ustaz, ana hanya mau saum di tanggal-tanggal ganjilnya, tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 3, silahkan. Ya. Tapi kembali kita tegaskan di majelis yang mulia ini, di hari yang manapun mau saum di 9 hari ya, karena tanggal 10-nya tidak boleh haram ya. Yaumul Aid haram untuk saum. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9, maka mau di hari manapun yang saum, yang paling ditegaskan jangan sampai luput nanti saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya ya. Jadi silahkan ya memperbanyak saum ya, meskipun mungkin yang sebagian pernah membaca riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku tidak pernah mendapati Nabi saum penuh ya tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ini adalah bentuk penafian Aisyah yang boleh jadi beliau tidak tahu. Ya. Nabi pernah saum di 9 hari pertama full ya. Adapun dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi saum, pengabaran dari Nabi saum ya. Maka dalam kaidah ini pengabaran Nabi lebih didahulukan daripada penafian ya. Maka tetap ya. Silakan yang mau menyempurnakan saum full tanggal 1 sampai tanggal 9, maaf muskilah, enggak masalah ya. Ada yang memilih hari-hari tertentu karena kesanggupannya di hari tersebut, silahkan. Ini termasuk dalam memperbanyak amal shalih ya. Kemudian juga diantaranya amal shalih yang kalau sholat sudah tentu ya. Ya sholat dalam hal ini juga kita tingkatkan kuantitas
dari sholat sunahnya ya, sholat rawatib, ya, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malamnya, gitu ya. Kalau sholat mafruḍah atau al-maktubah ya tidak bisa ditambah kuantitas, tetap ya. Sehari semalam 17 rakaat, dijaga waktu-waktunya. Kalau tidak terhalang dari berjamaah di masjid ya. Kecuali yang memang mungkin ya ditetapkan sebagai zona merah, kemudian ikut arahan pemerintah, masjidnya ditutup, ya sudah kita sholat di rumah bersama keluarga kita dengan tetap menjaga berjamaah bersama keluarga di awal waktu yang menjaga kehusuannya, tetap dijaga. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah zikir. Memperbanyak zikir. Ya. Hal ini sebagaimana tadi yang menunjukkan salah satu dalil dari nas Al-Quran tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, surah Al-Hajj ayat 28 ya. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat ya. Wa yadhkuru smallah, dan agar mereka berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Maka dijelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya melalui jalur sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya. Kita membaca sirah para sahabat, di antara sahabat yang mendapatkan legitimasi ibadahnya paling identik dengan Nabi adalah Ibnu Umar ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya. Bapak dan anak sahabat ya. Disebutkan dalam beberapa keterangan seperti Syiarul Alamin Nubala ya, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma memiliki keutamaan yang sama sebagaimana ayahnya Umar bin Khattab. Adapun Umar bin Khattab ya memiliki keutamaan di masa yang saat itu sahabat lain pun banyak yang memiliki keutamaan yang sama, adapun Ibnu Umar tidak ya. Beliau memiliki keutamaan yang saat di lettingannya ya, selevelannya tidak ada yang keutamaan seperti Ibnu Umar ya. Nah, Ibnu Umar meriwayatkan hadis Nabi SAW yang tadi sudah kita sebutkan, ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadil ayyamil ashr ya. Tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih Allah cintai amal soleh di dalamnya dibandingkan dengan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian apa kata Nabi? Fa'aktiru fihinna. Maka perbanyaklah oleh kalian minat tahlil, wat takbir, wat tahmid. Perbanyak tahlil, perbanyak takbir, perbanyak tahmid ya. Kita sering menyebutnya apa? Takbirannya. Takbiran bukan malam lebarannya saja, bukan ya. Maka disebutkan wa kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar idza dakhalat asyra Dzulhijjah yakhrijani ila suq yukabbirani fayukabbirun nas bitakbirihima ya. Maka kalau masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sahabat yang mulia nih, Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Ya. Kalau antum pernah membaca atau pernah mendengar di antara sahabat-sahabat Nabi terbaik yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, ya dua orang ini. Abu Hurairah ranking 1, yang keduanya Abdullah ibni Umar. Ya. Disebut sering ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi ya. Abu Hurairah, Ibnu Umar ya, Anas bin Malik, Aisyah ya, Ibnu Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka Abu Hurairah dan Ibnu Umar, dua sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ketika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mereka keluar ya, keluar ke pasar. Maka mereka bertakbir. Ya. Kemudian orang-orang yang ada di pasar pun ikut bertakbir ya. Ini menunjukkan bertakbir adalah yakni idharus saut ya, menampakkan suara, meninggikan suara, dikeluarkan suaranya ya, bukan sirriyah tapi dijaharkan ya, dijaharkan. Barakallahu fikum ahibati fillah azzakumullah. Kalau muncul pertanyaan zikirnya, zikir yang bagaimana? Ya zikir yang muqayyad, zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak, ya di kondisi apapun silakan memperbanyak zikir tersebut selama bukan dalam keadaan yang terlarang. Adapun zikir muqayyad, wallahu ta'ala bisawab, ada yang meriwayatkan, menyandarkan kepada Ibnu Abbas bahwasanya zikir muqayyad yang dibatasi adalah ketika awal subuh di hari Arafah
sampai asar di hari-hari tasyrik. Ya. Tapi pada intinya mayoritas ulama berpendapat jadi mulai dari awal Dzulhijjah berzikir. Jadi maksud adalah bertakbir. Allahu Akbar ya. Boleh 2 kali Allahu Akbarnya. Karena dalam riwayat sebutkan 2 kali ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Adapun 3 kali tidak mengapa. Allahu Akbar ya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawanya ya. Mau Allahu Akbarnya 2 kali atau 3 kali tidak mengapa ya. Maka bertakbir. Silahkan dalam keadaan yang tidak terlarang, maka memperbanyak takbir ini, dan ini termasuk takbir ataupun zikir yang mutlak ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga memperbanyak sedekah ya. Silahkan ya, dan kita sudah paham benar apa yang menjadi keutamaan sedekah. Kemudian amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tentu saja adalah yakni ihraqud dam al-udhiyah, berkurban, mengocorkan darah hewan sembelihan ya. Jadi yang dimaksud adalah berkurban ya. Bagaimana hadis yang periwayatannya diterima melalui jalur sahabat Aisyah, sahabiat Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adami min amali yaumin nahar ya, ila ahabballah min ihraqid dam. Tidak ada amalan anak Adam pada saat yaumun nahar yang lebih Allah cintai kecuali mengocorkan darah sembelihan ya. Yani berkurban ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi dalam sunannya dan dinyatakan hasan ya. Mayoritas ulama berpendapat berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah ya. Sunnah yang sangat ditekankan ya, meskipun ada yang berpendapat wajib berdasarkan ayat kedua ya, surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar ya, dan salatlah untuk Rabbu dan berkurbanlah. Dalam ayat ini bentuk ayatnya, kalimatnya adalah al-amr ya, kata perintah. Dan dalam kaidah menyebutkan al-aslu fil amri lil wujub ya. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Maka sebagian ada berpendapat wajib. Wajib bagi yang mampu. Tapi yang lebih kuat adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Karena dalam hadis ya, yang menunjukkan larangan bagi yang mau berkurban untuk tidak lagi memotong kuku, cukur rambut, gitu ya. Ketika masuk awal Dzulhijjah, Nabi menyebutkan, wa arada ahadukum ayyudhiyya. Dan kalau di antara kalian ada yang ingin berkurban. Lafaznya begitu ya. Kalau ada yang ingin berkurban. Kalau Nabi menyatakan wajib, maka tidak mungkin menggunakan lafaz ini. Dan dalam riwayat disebutkan bahwasanya Abu Hurairah dan Ibnu Umar pernah tidak berkurban. Maka pendapat yang lebih kuat memang hukum dari berkurban adalah sunnah muakkadah, tapi dibenci bagi yang mampu kalau tidak berkurban ya. Terancam dengan hadis Nabi, man kana lahu sa'atin falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan dan dia tidak mau berkurban, Nabi ancam, jangan pernah sekali-kali mendekati tempat sholat kami ya. Jadi ada yang berpendapat wajib bagi yang mampu, tapi mayoritas ulama berpendapat kurban adalah sunnah muakkadah dengan ketentuan yang mungkin silakan antum bisa baca tentang fikih kurban ya. Kemudian juga diantara tentu saja memperbanyak doa dan bertaubat serta menjauhkan diri dari berbagai kemaksiatan, karena tadi kembali perkataan Ibnu Abbas ketika salah satu keutamaan dari Dzulhijjah dia termasuk bulan-bulan haram adalah kemaksiatan yang dilakukan di dalamnya menjadi dosa yang lebih besar, sebagaimana amal solih di dalamnya pun dia dicatat pahalanya lebih besar ya. Tapi mungkin inilah beberapa amal solih ya yang sangat dianjurkan, ditekankan untuk sama-sama kita tunaikan ketika memasuki hari-hari terbaik di dunia. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tadi Ana sampaikan ya, pemerintah kita akan melaksanakan sidang itsbat untuk menetapkan awal Dzulhijjah itu besok ya. Maka kemungkinan awal Dzulhijjah adalah di hari Ahadnya ya. Tanggal 1 Dzulhijjah di hari Ahadnya, insya Allah kita ikuti apa yang menjadi
ketetapan pemerintah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu yauma tasumun, ya, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang berpuasa. Wa afiru yauma yuftirun, dan berbukalah, artinya berhari raya kalian sebagaimana mereka berhari raya. Kemudian wa yudahu kama yudahun, ya, dan beridul adha lah sebagaimana orang-orang beridul adha. Ini menunjukkan kata Ibnu Taimiyah, kita lebih selamat mengikuti keputusan pemerintah, ya. Wallahu taala alam bissawab. Sudah pukul 21 tepat, ya. Baik, maka Anda cukupkan apa yang menjadi faidah, ya, dari kajian ilmiah kita, pembahasan tentang fadlu Dzulhijjah, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mencakup 2 pembahasan tadi, dalil-dalil menunjukkan keutamaannya dan amal solih yang sangat dianjurkan untuk kita tunaikan di dalamnya. Bertakwalah dengan segenap kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk bisa menyempurnakan amal-amal solih tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya Abu Salwa yang memandu kajian kita di Jakarta pada kesempatan malam hari ini. Adapun waktu yang masih memungkinkan untuk menambah pelajaran dengan bersoal jawab, Anda kembalikan kepada antum untuk memandunya. Falyatafadhal mashkuran. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, fadhal Abu Salwa. Ustaz, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, mengenai zikir. Zikir seperti apa yang dilarang? Saya mempunyai teman yang suka zikir di setiap malam Selasa dengan berniat yang baik, namun tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pendapatnya dan bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat, ya, tentang zikir, ya. Tadi Anda sebutkan salah satu amal salih yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berzikir, ya. Dan zikir, penjelasan dari para ulama terbagi menjadi 2. Yang pertama zikir mutlak, ya. Zikir mutlak ini kalau bahasa mudah kitanya apa, ya? Tidak ada aturan mainnya yang mengikat. Maksudnya kapanpun boleh, bacaan zikir yang manapun boleh, jumlahnya berapapun boleh, selama tidak ada keterangan yang melarangnya. Seperti larangan ya di tempat, seperti di hamam gitu, ya. Di toilet tidak boleh berzikir dengan bersuara, tidak boleh, ya. Atau zikir-zikir yang kemudian dia mengkhususkan tanpa ada dalil. Nah tadi salah satunya tidak boleh. Dia mengkhususkan di hari Selasa untuk apa? Zikir apa yang ditentukan di hari Selasa? Ya, kalau sudah menentukan, masuknya ke zikir yang kedua, bukan mutlak lagi, zikir muqayyad. Muqayyad ini terikat dengan aturan lah, begitu, ya. Dengan aturan seperti zikir setelah sholat fardu, bacaannya ditentukan, jumlahnya ditentukan. Zikir pagi dan petang, ya ditentukan. Ini menentukan waktu, tidak ada dalil. Dan kembali Anda sudah sampaikan, kapan amal disebut amal solih adalah ketika mutaba'atun bisunnatin Nabi alaihi salatu wasalam. Selaras, cocok dengan petunjuk Nabi. Ini menghususkan hari Selasa. Hari Selasa, ya. Berarti dia sudah memasukkan jenis zikir yang muqayyad. Ada tidak petunjuknya dari Nabi? Maka kalau tidak ada, ya ini termasuk perkara yang menyelisihi, terlarang, dan dihindari. Tidak ada dalil yang menyebutkan keutamaan zikir di hari Selasa. Dengan jumlah zikir demikian, jumlahnya sekian, kalimat-kalimat thayyibah zikirnya ini tidak ada, ya. Kalau mau zikir mutlak, silakan kapan saja, ya. Tanpa mengkhususkan waktu-waktu tertentu, ya, menspesialkan, ya. Tentu saja selama tidak dalam keadaan yang terlarang. Yang terlarang tadi seperti di toilet, ya, itu terlarang, ya, terlarang, ya. Adapun selebihnya, maka zikir mutlak dipersilakan sambil berkendaraan, ya, dengan tetap menjaga fokus berkendaraan, sambil melakukan amal-amal yang bermanfaat, mubah, yang kita masih bisa berzikir, silakan. Ini termasuk zikir mutlak, ya. Adapun zikir yang berkaitan dengan tahlil, takbir, tahmid dalam hadis riwayat Ibnu Umar tadi, ya tadi kita nyebutnya takbiran lah, ya. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memperbanyak, ya.
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Barakallahu fikum. Adapun yang ditanyakan, karena tadi Anda simak, menghususkan di hari Selasa dengan bacaan demikian-demikian, maka butuh dalil. Ya ingat, zikir termasuk ibadah, dan sifat ibadah dijelaskan at-tauqifiyah. Ya. Dia harus al-waqfu ala dalil, berhenti di atas dalil. Kalau ada dalil ditunaikan, kalau tidak ada dalil tahan. Jangan membuat-buat sesuatu dalam masalah agama. Sungguh kita telah dicukupkan ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah yang sudah sempurna, jangan mengada-ngada, maka kita sudah dicukupkan ya. Wallahu ta'ala bishawab. Hendaknya dijauhi perkara tersebut, menghususkan dengan jenis ibadah tertentu kalau tidak ada dalilnya ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, untuk mengamalkan takbir jahar di jalan-jalan atau di pasar saat 10 awal bulan Dzulhijjah seperti sahabat itu kan asing di Indonesia. Apakah di Saudi banyak orang yang mengamalkan? Kebanyakan di Indonesia bertakbirnya malah sehabis salam setelah sholat saat hari tasyrik. Iya. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apaan tadi suaranya agak feedback ya. Baik, semoga apa yang Anda tangkap tidak keliru. Intinya tentang takbir tadi ya, tentang takbir tadi. Baik. Bagaimana tuntunan dari takbir tersebut? Ya, apakah kondisi yang sebagian besar dari kaum muslimin di Indonesia melakukannya adalah zikir selepas sholat? Nah, ini termasuk zikir muqayyad. Ya. Di antara zikir muqayyad tadi Ibnu Abbas menyebutkan ya mulai dari subuh hari Arafah sampai hari tasyrik. Karena tentang hari tasyrik Nabi bersabda, ayyamut tasyrik yaumul akli wasyarabi wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir. Maka hari tasyrik termasuk hari-hari yang diharamkan untuk saum ya. Maka salah satunya adalah zikir, berzikir. Nah, Ibnu Abbas berpendapat zikir yang muqayyad selepas sholat itu adalah dimulai waktu subuh di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai waktu asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Hari terakhir hari tasyrik kan 11, 12, 13 ya. Maka kalau dari sisi waktu muqayyadnya betul ya. Melalui salah satu pendapat setelah sholat itu zikir muqayyad, bertakbir tadi. Adapun tata caranya zikir takbir baik mutlak ataupun muqayyad itu adalah fardiyah sendiri-sendiri. Nah, ini yang sebagian besar di kaum muslimin di Indonesia keliru ya, terutama tentang zikir muqayyad yang setelah sholat tersebut ya. Dari sisi waktu muqayyadnya sudah benar, tapi tata caranya kadang adalah qoor jamaah ya, dikomandoi oleh imam. Tidak, zikir sendiri-sendiri. Allahu Akbar gitu ya. Maka sendiri-sendiri, tidak bahasa kita qoor ya, dikomandoi oleh imam ya. Imam imam takbir dulu sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil. Kemudian jamaah bareng-bareng, Allahu Akbar. Tidak seperti itu. Yang dimaksud adalah zikir tersebut adalah sendiri-sendiri. Baik yang mutlak kapanpun selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau muqayyad yang dilakukan setelah sholat fardu tadi, itu adalah menyendiri. Dia bukan amalan jama'i ya. Bukan amalan berjamaah, tapi fardiyah menyendiri ya. Jadi tidak ada tuntunan qoor dikomandoi oleh imam secara bersama-sama. Ya imam bertakbir sudah, makmum juga bertakbir aja ya. Allahu Akbar ya. Jadi tidak mesti dikomandoi oleh imam. Ini yang Anas simak dari pertanyaan tersebut ya. Maka kalau dari sisi muqayyad benar ya, zikir atau takbir tersebut setelah sholat fardu ya. Namun tata caranya yang tepat adalah sendiri, tidak berjamaah, tidak qoor, tidak dikomandoi ya oleh imam ya. Wallahu taala alam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mana yang lebih mulia antara 10 hari di awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari di akhir bulan Ramadan? Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum ya.
pertanyaan yang sangat bermanfaat, namun ini sudah Anda sampaikan di awal ya. Mungkin yang bertanya hadir terlambat ya. Kita sudah sebutkan ya, untuk menjawab pertanyaan mana yang lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, kembali apa yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'adnya ya. Beliau dengan tegas menyatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari sisi siang harinya. Ya, dari sisi siang harinya. Adapun 10 hari pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan dia lebih utama dari sisi malamnya. Ana ulangi. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari sisi siang harinya. Adapun 10 hari terakhir bulan Ramadan dia lebih utama dari sisi waktu malam harinya karena ada Lailatul Qadar. Ya. Baik, jadi tapi kalau ditanya secara umum mana yang lebih utama, tetap dengan hadis Nabi tadi ya, bahwasanya afdalu ayyamid dunya ya. Bahwasanya hari-hari terbaik di kehidupan dunia ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kemudian ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya bahwasanya adharu ya masababu imtiyazu min Dzulhijjah ya, yang paling nampak menjadi sebab istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah limakani ijma'i ya al ummahatil ibadah ya, karena terhimpunnya beberapa amalan ibadah yang inti ya, ada sholatnya, ada saumnya, ada sedekahnya, ada hajinya. Kata Ibnu Qayyim ada hari menyembeli, ada hari Arafah, itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun tadi ya di awal penjelasan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari sisi siang harinya, adapun 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama dari sisi malam harinya, maka insya Allah hilang kerancuan ketika membandingkan mana yang lebih utama di antara dua perkara tersebut ya. Semoga bisa dipahami. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya Pak Ustadz. Ya. Nah, itu tadi pertanyaan saya Pak Ustadz. Berarti seimbang Pak Ustadz ya? Kenapa? Kondisinya seimbang Pak, tidak ada yang lebih utama. Artinya seimbang, dua-dua itu seimbang Pak. Enggak. Iya. Kan ada keadaan membagi waktunya siang dan malamnya. Kalau secara umum, maka tetap 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama. Tadi karena terkumpul di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah beberapa amalan ibadah yang agung. Ya. Awalnya dirinci adalah kalau dari sisi siang harinya lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dari sisi malamnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apakah berimbang? Kalau ambil kesimpulan, tetap secara keseluruhan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jauh lebih utama. Dia adalah hari-hari terbaik yang ada di kehidupan dunia ini. Wallahu taala alam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Afwan, anak lupa siapa nih? Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Ustadz, asikin Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, naam, ahlan ya. Anak kenal suara agak lupa nama ini. Syukran. Afwan, barakallahu fik ya. Untuk yang sedang isoman karena COVID, sebaiknya fokus ke penyembuhan COVID atau boleh berpuasa B3? Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ya. Jazakallahu barakallahu fik ya. Baik, pertanyaan sangat bermanfaat ya. Qadarullah masyafa'ala, sebagian dari kita ya, yang mungkin kendati pun sudah menyempurnakan ikhtiar ya, sesuai dengan arahan, kemudian masih ada yang terpapar ya, COVID-19 ini ya. Maka insya Allah itu menjadi bagian dari sebab penggugur dosa ya. Kemudian ketika bersabar, berharap pahala dari sisi Allah, dan meyakini ini takdir dari Allah, maka itu tercatat sebagai pahala syahid ya. Meskipun tidak meninggal ya, meskipun hanya sakit, kalau melakukan hal-hal tersebut maka tetap tercatat pahala syahid. Ya, berkaitan dengan salah satu amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yakni memperbanyak amal soleh termasuk saum ya. Bagaimana kondisi yang sedang isoman lah ya, ketika terpapar COVID ini,
tentang amal solih saum ini. Tentu saja dilihat kondisinya, ya. Dilihat kondisinya, syariat Islam jadi disebut sebagai maqasid syariah, ya. Salah satu tujuan syariat adalah menjaga keselamatan jiwa. Sungguh tidak ada perkara bagian dari perintah agama ini kemudian untuk menjadi sebab kita binasa, tidak mungkin, tidak ada itu, ya. Tapi maka lihat kondisinya, kalau dari sisi sebetulnya misalkan isoman OTG lah, orang tanpa gejala gitu ya, tapi karena berdasarkan swab ataupun PCR kemudian dinyatakan positif, kemudian isoman ya. Kalau tidak ada kemudaratan untuk tetap memperbanyak saum, silakan saum, ya. Silakan saum ya. Adapun ketika merasa kondisi lemah gitu ya, dan dikhawatirkan bertambah parah dengan saumnya tersebut, maka ini termasuk udzur ya. Ini termasuk dari apa yang menjadi aplikasi dari ayat tentang saum Ramadan ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan" ya. Barang siapa di antara kalian yang sakit. Ya kalau dengan sakit, apalagi ini sifatnya saum sunnah gitu ya. Saum sunnah, maka kalau dikhawatirkan dengan saum menjadi sebab bertambah lemah, kemudaratan bertambah parah sakitnya ya, maka tidak perlu saum ya. Tidak perlu saum, dan semoga ketika dalam keadaan sehat kita senantiasa menjaga saum tersebut. Kembali dalam keterangan hadis tadi, kalau terhalang dari amal soleh yang biasa kita lakukan, Allah tetap mencatatnya dengan pahala yang sempurna. Jadi tidak mutlak ya, dilihat kondisinya. Kalau memang keadaannya tanpa gejala dan seperti orang sehat saja, tapi karena hasil tadi ya dinyatakan positif ya, maka kalau tidak ada kemudaratan untuk tetap saum, silahkan saum. Adapun kalau dikhawatirkan bertambah lemah, membahayakan dirinya, maka dia tidak usah saum ya. Sifat saumnya adalah saum sunnah ya, dikembalikan kepada kondisi masing-masing ya. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, barakallahu fikum. Cukup Ustaz, karena silakan ditutup. Ya. Barakallahu fikum, ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin. A'azzani Allah wa iyyakum, wabil khusus ya tulabul ilmi di majlisi sindengan ya, ayuhas syabab ya. Ini ikhwah yang lain, jamaah yang lain, ana sering menyebutkan ya, penuntut ilmu di sindengan ini adalah para pemuda ya. Masya Allah, mereka memiliki topik ngajimu bahagiakanmu ya. Di sela-sela pelatihan mereka paham benar perkataan dari Yahya bin Katsir rahimahullah. Beliau pernah berkata, la yustata'ul ilm bi rahatil jism ya. Sungguh ilmu tidak bisa diraih bagi yang ingin menyantaikan tubuhnya ya. Maka kiranya cukup kajian kita pada kesempatan malam hari ini membahas keutamaan awal Dzulhijjah. Maka ketahuilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari terindah, hari-hari terbaik, hari-hari yang paling utama di atas permukaan bumi ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita agar kita bisa bersemangat ya, bersungguh-sungguh untuk menunaikan berbagai amal soleh di dalamnya, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Ana cukupkan aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.